Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya ada di kota Medan. Ini saya pagi ini masih di penginapan yang rencananya hari ini saya akan keliling-keliling kota Medan. Semoga video ini berguna bagi teman-teman yang baru pertama kali ke kota Medan seperti saya saat ini. Yang apabila teman-teman mengikuti video saya sebelumnya, saya sudah sharing situasi perjalanan, situasi kondisi jalan antara kota Pekanbaru sampai ke Medan. Dan hari ini kita coba mereview setelah 2 hari perjalanan ini, apa-apa saja yang perlu teman-teman perhatikan ketika melakukan perjalanan yang sama, khususnya dari kota Pekanbaru ke kota Medan. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah jarak tempuh. Jarak tempuh sekitar 650 km plus minus karena tergantung titik tujuannya, yang dimana kalau dari informasi Google Map mungkin akan ditempuh 13 jam. Namun sebenarnya aktualnya ternyata terkonfirmasi adalah sekitar 18 sampai 19 jam perjalanan dari kota Pekanbaru ke kota Medan. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan rencana perjalanannya. Kalau kemarin saya mengambil checkpoint di kota Rantau Prapat karena menurut saya juga secara tempat, secara destinasi tujuan wisata juga masih ada di kota Rantau Prapat. Untuk makanan juga masih oke, karena malam kita juga kuliner juga oke makanannya. Pagi harinya pun masih bisa kita menuju destinasi wisata sebelum melanjutkan perjalanan ke kota Medan. Jadi teman-teman tidak terlalu kecapean, tapi juga sangat nyaman dalam perjalanan, apalagi model perjalanan keluarga seperti saya saat ini. Dan untuk bisa menikmati perjalanan juga antara kota Rantau Prapat ke kota Medan, saya merekomendasikan setidaknya teman-teman sudah berangkat sekitar jam 10 setelah satu destinasi wisata di kota Rantau Prapat langsung berangkat. Namun selambat-lambatnya mungkin jam 12 setelah duhur seperti yang saya lakukan kemarin. Hal yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah kartu tol. Kartu tol kemarin saya menggunakan tol Perme dan juga tol Tebing Tinggi ke Medan. Jadi setidaknya untuk lebih amannya mungkin teman-teman bisa mengisi saldo e-money-nya sekitar 200.000, sangat aman. Untuk plus juga nanti bisa jalan-jalan lagi, mencoba tol lagi di kota Medan ini. Dan ini kondisi kota Medan cukup ramai, padat, tetapi masih lancar. Tapi mohon untuk mobil seperti yang depan ini situasinya jadi menghambat saya untuk ke kiri. Jadi sama seperti dalam kehidupan teman-teman, kalaupun kita tidak bisa memperlancar orang lain, ya setidaknya tidak menghambat orang lain. Oke, ini tujuan pertama saya adalah ke Istana Maimun. Ini saya pertama kali ke Istana Maimun, ternyata posisinya ada masih di dalam kota. Sangat mudah menggunakan GPS untuk bisa sampai ke titik Istana Maimun ini. Kita nanti juga eksplorasi apa saja isinya Istana Maimun, dan juga mungkin beberapa destinasi yang saya sharing sebagian saja pada video ini. Tiket masuk Istana Maimun ini cukup murah, walaupun juga kawasannya tidak seluas istana di Jogja ataupun di Keraton Solo. Kita lihat apa saja isi dalam dari Istana Maimun di Medan ini. Ya, ini lebih mirip juga dengan layaknya istana-istana yang ada di Pulau Sumatera seperti Istana Siak. Dia model panggung, dan istana ini masih dihuni oleh rajanya. Jadi sebagian dari istana saja yang dibuka untuk umum, karena keluarga raja juga masih tinggal di istana ini. Pada teras depan ini juga tersedia tempat untuk kita membeli oleh-oleh cindramata dari Istana Maimun, yang juga katanya dikelola oleh keluarga kerajaan. Dan pada sisi dalamnya ini masih bawaan dari aslinya katanya. Dan di dalam juga bisa kita melihat foto-foto dari raja-raja kerajaan di Medan ini, yang mungkin juga urutannya saya juga tidak terlalu paham. Teman-teman bisa nanti membaca sendiri, melihat sendiri bagaimana sejarahnya. Karena di video-video saya memang sebagian besar adalah untuk mengajak teman-teman datang ke destinasi, bukan untuk menjelaskan apa itu destinasi yang saya kunjungi. Jadi ayo teman-teman segera persiapkan perjalanan, kumpulkan keluarga, kita lihat dunia di luar cukup luas, cukup lebar,
Dan ini adalah raja yang saat ini, rajanya masih muda saat ini dan masih lajang karena beliau diangkat ketika orang tuanya mangkat meninggal ketika terjadi kecelakaan. Yang perlu teman-teman ketahui, istana ini adalah istana kerajaan Delhi dan ini berbudayakan Melayu. Jadi walaupun ada di kota Medan, ada di Sumatera Utara, namun budayanya adalah budaya Melayu Muslim. Dan ini saya di parkiran, nanti akan juga mencoba kita pindah parkir menuju Masjid Raya Medan atau juga dikenal dengan Masjid Raya Al-Masun yang merupakan masjid yang dulu bergabung atau masih menyatu dengan komplek istana tadi. Ya, masjidnya cukup bagus, cukup luas dan juga fasilitasnya sangat bagus, bahkan parkirnya ada di luar komplek. Teman-teman bisa parkir di pinggir jalan, cukup aman, parkirnya juga cukup luas. Tempat wudhunya pun juga sangat bagus, walaupun konon masjid ini dibangun ketika masih tahun 1906, tapi ornamennya, gaya arsitekturnya mengingatkan saya ketika di Timur Tengah ataupun di Spanyol mungkin ini juga masih ada ornamen-ornamen yang nada-nadanya dari luar. Ya teman-teman, kota Medan ternyata memang cukup luas dan impresi saya cukup bersih, cukup rindang, cukup rapi. Sebagai kota terbesar nomor 3 di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Jadi teman-teman yang menuju kota Medan ternyata juga cukup menyenangkan. Dan culture-nya pun cukup majemuk karena lokal di kota Medan ini ada Melayu, ada Batak, dan juga ada pendatang-pendatang. Tetapi semoga teman-teman di Medan selalu menjaga kekompakan, menjaga kerukunan, dan juga terus bisa maju. Dan serial touring ini belum berhenti sampai di sini saja. Kita nanti akan melanjutkan perjalanan ke kota Brastagi, ke Toba, dan juga mungkin akan mencoba jalan lintas barat Sumatera, Riau. Nanti kita akan juga sharing pada video-video berikutnya. Dan mohon maaf ketika kita membaca komen-komen di video sebelumnya, kalau videonya suasana jalannya terlalu cepat, ya memang sengaja kita percepat agar teman-teman tahu informasi kondisi jalannya, bukan untuk hanya mager duduk menikmati video-video dari channel kami. Jadi teman-teman silahkan ambil kontak mobilnya, berjalanlah, lihatlah dunia. Semoga teman-teman juga bahagia dan sehat selalu. Oke, itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Seno Haji untuk informasi-informasi menarik lainnya.